Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya apa kabar? Sehat semuanya? Nah, untuk hari ini kita akan mengenalkan apa itu program studi dan bagaimana strategi untuk memilihnya. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat ada sebuah gambar. Apa makna gambar di samping ini? Ini ada beberapa equipment, ada alat-alat yang sering kita jumpai. Nah, makanya coba dipikirkan maknanya apa, ya. Nah, ini ada sebuah alat canggih gitu ya. Ini berarti bahwa saat ini kebanyakan kita sudah tergantikan oleh smartphone. Ada beberapa alat yang tergantikan dengan smartphone. Di antaranya yang di belakang ada kalkulator, jam tangan, itu ya, alat hitung itu sudah tergantikan fungsinya oleh sebuah smartphone. Nah, kita mencoba satu lagi. Nah, ini juga apa maknanya? Saat ini, era modern ini, kita semua sudah terbelenggu, banyak dikendalikan oleh dunia maya ya. Dengan bermedia sosial, itu dianggap bahwa kita sudah mengikuti zaman yang modern, seperti itu. Makanya untuk memilih program studi pun, kita jangan ketinggalan informasi, tidak ketinggalan zaman ya. Nah, sebelum masuk program studi, sebelumnya kita mencoba mengarahkan pemikiran dulu ya, bahwa pada saat ini program studi itu semakin spesifik dan juga perlu banyak pertimbangan untuk bisa memilih program studi mana yang tepat untuk kita. Dan memilih program studi itu tidak mudah. Ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi. Nah, pilihan yang tepat itu yang seperti apa? Pilihan yang tepat itu adalah yang terarah terhadap tujuan akhir kita di masa depan nanti. Nah, sebenarnya apa itu program studi di perguruan tinggi? Kalau di SMA kita mengenal dengan nama jurusan, ya teman-teman. Ini jurusan itu kalau di perguruan tinggi para akademisi itu lebih senang menyebut program studi karena ini dalam arti secara kontekstualnya kesatuan kegiatan pendidikan dalam pembelajaran memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. Nah, ini juga ada perbedaan ya, ada pendidikan profesi, akademik, dan juga vokasi itu ada penjelasan secara khusus nanti ya. Nah, kita bisa langsung membidik cara memilih program studi. Ternyata untuk memilih program studi itu ada dua faktor utama. Yang pertama, melihat faktor akademik kita. Yang kedua, non-akademik. Untuk di akademik, apa saja? Nah, di sini yang paling utama adalah pemahaman tentang program studi itu sendiri. Jadi, kalau sudah paham, oh program studi ini nanti apa yang dipelajari, apa yang menjadi keahliannya, dan nanti masa depannya kita memiliki profesi seperti apa. Poin kedua di akademik adalah kemampuan akademik kita. Jadi harus sesuai dengan kemampuan yang sudah kita miliki. Jangan sampai memaksakan. Kita tidak mampu di kemampuan akademik ini, tapi kita memaksakan untuk memilih program studi tersebut gitu. Nah, untuk non-akademik di sini kita juga harus melihat bahwa untuk menentukan program studi itu kita sesuaikan dengan cita-cita yang kita inginkan. Ingin menjadi profesi sebagai apa? Kemudian sesuaikan juga dengan minat dan bakat kita. Jangan sampai tidak sesuai karena memaksakan atau karena alasan keinginan orang tua atau yang lainnya.
Nah, ada juga variabel pendukung. Nah, variabel pendukung ini memang harus diperhatikan juga. Yang pertama adalah realistis kita dalam memilih, tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kemudian yang kedua, detail informasinya juga harus kita miliki. Ada alternatif beberapa pemilihan program studi. Kemudian yang ketiga, perguruan tinggi ini lokasinya, biayanya seperti apa, lingkungannya kita juga harus pelajari. Kemudian daya tampungnya. Daya tampungnya seperti apa? Keketatannya nanti terlihat daya tampungnya kalau di tahun lalu sedikit ternyata peminatnya banyak, berarti tingkat keketatannya tinggi. Nah, peluang masuk itu juga harus dipertimbangkan dan prospek masa depan kita pelajari dari setiap profil program studi. Kemudian kenali pesaing-pesaing kita. Jadi kita bisa memprediksikan orang-orang yang akan memilih program studi ini. Kemudian kampus networkingnya ini untuk melihat bahwa kampus ini atau perguruan tinggi ini sudah bekerja sama dengan pihak mana saja yang mendukung untuk karir kita di masa yang akan datang. Kemudian ada tren, maksudnya tren ini saat ini banyak dibutuhkan itu profesi yang seperti apa, kemudian bidangnya apa, apakah cocok dengan minat dan bakat kita dan cita-cita kita juga gitu. Nah, ini kita refleksikan ya setelah tadi ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, maka masing-masing kita semua teman-teman kelas 12 bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang program studi baik di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Kemudian ini dikelompokkan berdasarkan bidang-bidangnya. Maksudnya bidangnya misal dengan bidang ekonomi. Program studi yang ada di bidang ekonomi ini apa saja gitu. Kemudian bisa sharing juga dengan teman untuk menambah informasi, melengkapi informasi yang kita miliki mengenai program studi dengan yang sedang tren saat ini dan juga prospek kerja di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dari sekarang kita bisa merencanakan pengambilan keputusan untuk studi lanjut yang paling tepat untuk diri kita. Nah, ini ada catatan ya, mereka yang sukses adalah yang merencanakan masa depannya dengan matang. Jadi dari sekarang mari kita rencanakan dengan matang, pertimbangan dengan matang apa yang akan kita pilih program studi di perguruan tinggi nanti. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.